Revenue dari perusahaan properti itu naik sebenarnya, karena demand untuk properti itu meningkat. Interest rate juga sedang turun-turunnya. Tapi kenapa harga saham properti itu nggak naik-naik ya? Gimana? Saat ini sebenarnya entry apa out dari saham properti? Semua itu bakal kita bahas di video kali ini. Oleh karena itu tonton terus video ini sampai habis dan jangan skip ya. Halo teman-teman, mungkin kalian baru pertama kali di video ini, aku ucapin selamat datang. Sebelum kita lebih jauh ke videonya, seperti biasa, iklan dulu. Sebelum lebih jauh, kalian boleh subscribe dulu video ini, tapi kalau kalian ragu channel ini bakal bermanfaat buat kalian boleh tonton dulu dan nanti di akhir boleh di subscribe. Di sini nggak ada introduction kayaknya. Video kurang lebih 10 menit ini yang aku buat ini, aku yakin bakal ngasih banyak insight ke kalian tentang entry dan out saham properti. Oleh karena itu tonton terus video ini, ayo kita lanjut ke videonya. Oke teman-teman, alasan aku nggak masif koleksi properti. Kita mulai. Coba kalian lihat isu berikut ini. Sektor properti berpotensi tertekan akibat kenaikan harga baja dan biji mesin. Siap-siap harga rumah bisa naik 6%, ini gara-garanya. Jadi intinya adalah ada kenaikan harga biji baja dan juga biji besi. Salah satu faktor kenaikan komoditas ini karena salah satunya adalah kenaikan harga bahan bakar. Kalian tahu kan harga minyak naik, harga batu bara dunia naik, semua itu naik. Yang menyebabkan ya ujung-ujungnya harga rumah bisa jadi naik 6%. Lalu hubungannya apa? Kalian masih bingung nggak? Gimana, apakah sekarang ini saatnya entry apa exit dari saham properti? Kita pelajari dulu case-nya menggunakan properti boom yang pernah terjadi di 2012 dan 2013. Ilmu ini mahal sebenarnya, tapi aku udah research dan aku kasih gratis ke kalian. Inflasi itu berbanding terbalik dengan harga properti. Inflasi yang semakin tinggi itu udah mulai kelihatan di Indonesia. Terakhir, inflasi di Indonesia itu udah nyampe 3,5%. Ini udah balik ke inflasi sebenarnya sebelum pandemi. Dengan semakin tingginya inflasi ini akan membuat banyak harga properti bakal turun. Setidaknya melambat dari yang seharusnya. Maksudnya gimana? Kita langsung ke case properti boom di 2012 dan 2013 saja ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini di inflasi 2010 sampai 2015. Aku udah sampaikan chartnya di sini. Kalian bisa lihat di kotak yang warna merah, ada kenaikan inflasi yang sangat signifikan. Itu di kotak warna merah di 2013, akhir-akhir 2013. Ketika inflasi mulai menaik secara signifikan di 2013 sampai dengan 2014, di saat itulah indeks harga properti residensial itu merespons. Kalian bisa lihat di sini, ini adalah IHPR atau indeks harga properti residensial. Gampangannya, indeks ini mengukur tingkat harga perumahan residensial, seberapa mahal. IHPR atau indeks harga properti residensial itu tetap naik. Memang secara konstan IHPR itu naik, perlahan. Dan ada kenaikan signifikan itu di pertengahan 2013 yang garis panah warna hijau. Kemudian kalian udah lihat bahwa ada inflasi secara signifikan naik tuh di akhir 2013. Sejak saat itu di kotak warna merah juga di slide ini kalian bisa lihat terjadi perlambatan kenaikan IHPR. Itu yang aku sebut sebagai inflasi, itu berbanding terbalik dengan IHPR. Ini mungkin sedikit berbeda dari beberapa penelitian yang aku temukan. Karena penelitian itu bisa jadi ada kesalahan. Dan kalian bertanya-tanya pasti ya, kok bisa ada hubungannya? Interest rate di 2010 sampai 2015. Ini chartnya. Di akhir 2013 di kotak yang warna merah itu terjadi kenaikan interest rate secara signifikan. Kenapa bisa naik secara signifikan oleh BI? Karena tadi inflasi naik secara signifikan, maka BI harus merespon dengan menaikkan interest rate ini supaya inflasi nanti nggak naik secara drastis dan nggak bisa terkontrol oleh BI. Lalu apa hubungannya bang? Gini, ya jadinya takutnya nanti IHPR turun karena interest rate itu dinaikkan. Dengan naiknya interest rate tadi di 2013 di akhir-akhir, ini bakal membuat contohnya bunga-bunga bank, contohnya bunga KPR itu naik. Dan dengan naiknya bunga-bunga bank tadi, maka orang bakalan cenderung berpikir 2 kali buat minjem, buat beli rumah. Jadi dengan demand yang semakin menurun, otomatis harga barang yang ada di pasar yaitu properti semakin turun dong harganya karena sedikit yang beli. Itu hubungannya. Makanya ditakutkan adalah IHPR atau indeks harga properti residensial itu bakalan turun karena kenaikan interest rate. Dan ini nanti bakalan berpotensi menggerus profit daripada perusahaan properti terutama yang ada di Bursa Efek Indonesia. Karena sekarang ini per 12 Juni 2022 inflasi yang secara signifikan naik itu udah mulai kelihatan di Indonesia. Indonesia mungkin cenderung lambat merespon kenaikan inflasi itu. Karena di luar negeri sana udah naik setinggi-tingginya. Dan memang bagus kalau Indonesia masih terkendali inflasinya. Dan kalian bisa lihat di sini di inflasi 2022 di akhir per 12 Juni 2022 itu ada kenaikan inflasi secara signifikan yang udah hampir sama kayak sebelum pandemi, bahkan melebihi 3,5%. Padahal suku bunga lagi asik-asiknya rendah di 3,5%. Suku bunga BI sekarang.
Kenaikan inflasi tadi dapat berpotensi menaikkan suku bunga BI nantinya, yang bahkan bisa lebih dari 3,5%, yang nantinya juga bakal mengganggu demand daripada properti lagi. Jadi intinya adalah, ketika terjadi inflasi yang semakin tinggi, maka BI harus naikkan suku bunga BI agar inflasinya nggak semakin tinggi dan nggak terkendali. Dengan suku bunga yang semakin tinggi dari BI tadi, ini menyebabkan suku bunga bank semakin tinggi termasuk KPR, sehingga orang-orang menunda buat beli properti. Ya ujung-ujungnya nanti menurun harga penjualan properti. Paham ya, nyambung ya? Itu satu. Padahal tren IHPR itu udah turun men. Udah turun sejak beberapa tahun belakangan ini. Indeks harga properti itu udah turun. Kalian bisa lihat di warna merah. Di 2014 tuh naik signifikan 6,29%. 2015 4,62%. Kemudian 2016 semakin turun. 2017 sedikit naik. 2018 semakin turun. 2019 turun 1,77%. Jadi trennya tuh udah turun sebenarnya. Ini seharusnya lagi fase naik-naiknya ya. Harga properti itu seharusnya lagi naik-naiknya. Tapi karena ada kenaikan inflasi yang secara signifikan di Amerika, ini menyebabkan banyak negara terikut inflasi. Dan konsumsi KPR juga lagi naik-naiknya sejak Q2 2020. Kalian bisa lihat di sini, trennya naik terus sampai Q1 2022 belakangan ini. Yang warna merah, year on year. Kalian bisa lihat kan tingkat pertumbuhannya naik terus. Padahal konsumsi KPR itu lagi naik-naiknya, demand properti itu lagi naik-naiknya. Itu juga yang menyebabkan kenapa revenue properti, terutama di Bursa Efek Indonesia, revenue perusahaan properti itu pada naik-naiknya sekarang. Lagi naik down lah, karena demand-nya semakin tinggi. Contoh nih ya, aku kasih sama kalian Ciputra. Kalian bisa lihat di sini, 2021 kenaikan revenue naik signifikan kan dibanding 2020. Dari 8 triliun menjadi 9,7 triliun. Kalian bisa lihat lagi revenue-revenue lainnya di perusahaan-perusahaan lainnya. Kok bisa sih naik revenue-nya? Kan IHPR tadi naik tapi nggak naik-naik banget. Karena ini bukan bicara tentang harga properti aja, Bung. Tapi ini kuantitas penjualan juga. Kan percuma ya, harga properti naik tapi kuantitas penjualannya sedikit, ya sama aja. Potensi saat ini yang bisa diambil adalah lagging harga saham properti. Menurutku, harga saham properti secara keseluruhan itu lagi lagging. Kalian bisa lihat di sini di indeks properti, lagi lagging. Padahal revenue, profit semua naik untuk perusahaan properti secara keseluruhan. Dan efek multiplier lainnya dari commodity boom. Sekarang terjadi commodity boom. Kenapa ini ada efek multiplier? Mudahnya gini, orang-orang terutama di Kalimantan tuh banyak yang punya perusahaan tambang, cuan beribu-ribu % dari commodity boom saat ini. Otomatis mereka lebih banyak uang kan? Terutama dari pembelian di luar negeri atau ekspor. Dan ini nanti ngaruh-ngaruhnya ke properti juga ujung-ujungnya. Ini bisa jadi potensi cuan. Tapi ada juga resiko, ya resikonya nggak besar banget sih. Resikonya cuma nggak beger aja. Semua analisa ini dilakukan hati-hati berdasarkan fundamental analisis yang aku punya. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan kalau kalian suka, bisa di-subscribe dan follow IG aku. Gimana teman-teman? Kalian udah tahu kan pertimbangan-pertimbangan apa aja yang harus kalian pikirkan untuk entry atau out dari saham properti? Aku harap video ini atau penjelasan ini bisa ngasih gambaran ke kalian dan semoga bermanfaat ya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, aku harap kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian yang juga membutuhkan. Dan kalau kalian suka dengan video dan channel ini, kalian bisa dukung channel ini untuk terus growth dengan cara subscribe, like, atau komen, atau bahkan share ke orang lain. Semua keputusan investasi kembali ke kalian sesuai dengan profil risiko masing-masing. Dan kalau kalian mau join grup sharing-sharing saham secara gratis di Telegram, cek di deskripsi video ini. Itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga kalian cuan as always. Smart terus buat kalian.